Ya, saudara, ini ada lagi ya satu onta Arab yang coba-coba lagi mereka akan membuat narasi-narasi tentang ujaran kebencian dan fitnah. Ini dari Rahma Sarita. Rahma Sarita ini, rekan-rekan semuanya, beliau adalah mantan presenter dari salah satu stasiun TV swasta nasional, kalau tidak salah dari Metro TV ya. Dia adalah mantan presenter di Headline News di salah satu TV swasta nasional. Dan sekarang beliau sudah tidak bekerja lagi di stasiun TV tersebut. Dan belakangan ini beliau menjadi aktivis yang sering sekali mengomentari hal-hal kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan terakhir, meskipun Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi, mereka tetap masih kritis terhadap apa kebijakan-kebijakan yang pernah dulu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya. Dalam kali ini dari saya tonton dari banyak berita video-video atau puisi-puisi yang beliau bacakan ini, ada satu puisi yang menurut saya ini akan menjadi masalah ke depannya. Apalagi nanti kalau Presiden Joko Widodo sudah dinyatakan resmi ijazahnya asli. Dan ini video berbarengan dengan sedang maraknya kasus ijazah palsu Pak Jokowi, yang kemudian dia melempar sindiran yang mungkin menurut dia ini tidak akan terkena undang-undang ITE atau ujaran kebencian. Namun nanti pada akhir video ini kita akan bahas apakah Rahma Sarita ini akan bebas nanti atau tidak akan ada pelaporan, dan sekiranya ada pelaporan, Rahma Sarita ini apakah akan kena dengan undang-undang ITE dan ujaran kebencian, juga pencemaran nama baik. Coba kita dengarkan puisi dari Rahma Sarita ini dengan judul Anjing Kurap. Coba kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Ya, itu saudara, satu puisi dari Rahma Sarita dengan judulnya adalah Anjing Kurap. Nah, mungkin di sini Rahma Sarita ini ingin menyampaikan suatu
ekspresi atau kritik sosial melalui sebuah puisi yang dia rangkai sendiri, dia karang sendiri, kemudian dia bacakan sendiri. Karena selama ini kita tahu para pengkritik pemerintah ini memang selalu berlindung kepada Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pasal 28E ayat 3 di Undang-Undang Dasar 45, memang disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan pendapat. Dan disinilah pasal ini yang selalu dijadikan oleh para pengkritik pemerintah sebagai landasan mereka. Kemudian juga puisi adalah sebuah karya seni yang tidak bisa dikategorikan untuk dapat dijadikan sebuah pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Itu yang sering sekali yang kita dengar dari pakar-pakar hukum kita yang selalu menggembar-gemborkan bahwa kita bebas menyampaikan pendapat apapun karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal dalam pasal 28E ayat 3 yang mengatur kita secara bebas untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan pendapat. Dan pada akhirnya tentunya dari pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 pun mempunyai batasan-batasan yang memang sebagai konten kreator kita wajib untuk mematuhi. Jadi kita tidak boleh membacakan satu puisi dengan nada-nada yang tidak sesuai dan melanggar dari apa yang kita sebut di pasal 28E itu. Jadi harus ada aturan, etika dan sebagainya. Kemudian di sini saudara ya, kita coba menganalisis tentang apa yang dikatakan oleh Rahma Sarita tadi mengenai puisi ini yang menggunakan metafora anjing kurap. Jadi metaforanya dalam puisi Rahma Sarita ini anjing kurap. Dan membandingkan perilaku hewan tersebut kepada seorang mantan pejabat yang dituding. Nah, apa isinya dari metafora anjing dan kurap ini? Ya tentunya adalah orang tersebut yang dikategorikan oleh Rahma Sarita ini adalah suka berbohong, kemudian korupsi, manipulasi, kemudian berpura-pura alim, pura-pura kuliah tapi ijazahnya beli, ya. Intervensi setelah tidak lagi menjabat dan kemudian melaporkan kebohongan kepada polisi atas kebohongan beliau sendiri. Ini salah satu dari inti-inti dari puisi yang tadi dibacakan oleh Rahma Sarita. Nah, sekarang kita bahas di sini apakah puisi Rahma Sarita ini ada mengandung unsur pidana atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Dari penelusuran dari tim Gerbang 7, puisi kali ini yang berjudul Anjing Kurap ini jelas ada unsur pidana. Jadi bisa saya pastikan kalau yang bersangkutan melapor, Rahma Sarita ini akan bisa dikenakan sanksi pidana. Apa saja yang bisa dikenakan ke Rahma Sarita ini sebagai orang yang membacakan puisi dan mengarang puisi, terutama adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 310 KUHP. Kemudian juga ada pasal 311 KUHP. Dan ini beruntun antara 310 pencemaran nama baik dan pasal 311 ini adalah fitnah. Jadi ini bisa dikenakan jika identitas pejabat yang dimaksud dapat dikenali. Nah, apakah tadi dikatakan anjing kurap, pembohong dan segala macam yang dimaksud mantan pejabat itu dikenali oleh publik atau tidak? Jika publik mengenali apa
yang dimaksud oleh Rahma Sarita yang menyebutkan mantan pejabat, maka puisi yang dibacakan oleh Rahma Sarita bisa dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP. Dan ini bisa juga dipublikasikan ya, karena memang mereka menyampaikan itu di depan media sosial karena dipublikasikan ke medsos yang tentunya dengan intensi menyudutkan seseorang. Nah, ini bisa dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, itu. Kemudian kira-kira pasal mana lagi yang bisa dikenakan kepada Rahma Sarita ini? Ya, ada juga pasal tentang Undang-Undang ITE. Nah, kita kenal seringkali para konten kreator atau para akademis yang sering berdebat di media sosial, acap kali mereka sering kena dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE ya. Kita perhatikan di sini bahwa setiap orang dalam Undang-Undang ITE ini pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE ini, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak ya kemudian mendistribusikan atau membuat dapat diakses ya, informasi yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Itu bunyi dari pasal 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Tentunya di sini menyebarkan konten yang mengandung pencemaran nama baik melalui media elektronik ya, ini bisa dikenai pidana dengan ancaman penjara 4 tahun dengan denda 750 juta. Jadi apakah maksud dari Rahma Sarita ini hanya sebagai kritik sosial atau langsung menyentuh maksud mereka kepada seseorang yang mereka tidak sebutkan. Meskipun mereka tidak sebutkan, bila mana publik tahu apa yang dimaksud oleh pembaca berita ini, maka Rahma Sarita bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Nah, di sini memang biasanya orang-orang seperti Rahma Sarita, Rocky Gerung, ya, Roy Suryo dan sebagainya, ini selalu berlindung ya kepada kebebasan berekspresi ya. Nah, mereka dengan alasan-alasan menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra ya. Nah, dalam hukum tidak kenal adanya kebebasan berekspresi ya. Karena tetapi perlu kita ketahui juga kebebasan tersebut ini tidak mutlak ya. Bila membagikan atau merugikan orang lain secara nyata dan bisa dibuktikan ya oleh orang tersebut, ini secara hukum bisa digugat baik pidana maupun secara perdata. Nah, jadi itu ya analisis kami bahwa Rahma Sarita ini bisa dikenakan dengan pasal 310 tentang pencemaran nama baik, kemudian pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan juga bisa dikenakan tentang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya adalah 4 tahun dan denda 750 juta. Dan ini biasanya orang-orang yang sudah melalui proses-proses hukum seperti ini bisa tambah hukumannya. Walaupun ancamannya sekian, tapi nanti tergantung selera jaksa, apakah memang dalam penyampaian mereka itu secara membabi buta tahu seperti apa,
maka hukuman bisa lebih berat lagi bagi mereka-mereka yang sengaja menyebar hoax dan fitnah kepada orang lain ya, sehingga orang lain itu merasa namanya dicemarkan dan kemudian merasa dirugikan. Nah, itu analisis dari Gerbang 7 tentang video anjing kurap yang baru saja disampaikan oleh Rahma Sarita. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.